proses komunikasi kan tidak hanya menyampaikan apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita rasakan, atau yang kita rasakan mau kita keluarkan, enggak. Ternyata dalam proses komunikasi itu ada juga garis tengah kontekstual, bahwa apapun yang mau kita sampaikan tidak hanya terfokus kepada apa saja yang mau kita sampaikan, tapi pahami juga konteks dalam proses berkomunikasi itu. Jadi Bapak dan Ibu, saya yakin kita semua di sini proses belajar semua tentang bagaimana berkomunikasi. Tapi itu hal yang bisa kita pelajari. Baik, terima kasih matur semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya yang lanjut, yang aturkan pangajali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya yang sucikan, liderasi lanang istri, perapidan itu lanang istri, saran ketua Banjar yang hormati, dan juga ketua PHDI, tadi yang di-mention sedikit dicolek, tentang PHDI dari Kabupaten Bogor, ya. Dan juga Bapak dan Ibu umat sedana di Banjar Cibinong, dan juga Semeton yang sarang sami yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, Bapak dan Ibu semua, ini jadi kesempatan yang luar biasa untuk yang secara pribadi. Hai Pak, baik secara personal karena dan juga atas nama institusi Lembaga Stah Dharma Nusantara Jakarta, diizinkan dengan segala penuh kerelaan hati dan sukacita untuk pengakuan ayah di Pura Cibinong ini. Jadi yang merasakan betul aura positif, keramahan, dan juga friendly ya, sikap bersamaan yang hadir di Pura Cibinong yang membuat kami ingin sekali hadir dan juga bersama-sama untuk dalam perayaan yang penuh kebahagiaan dan sukacita di acara Pujawali pada malam hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi pada dasarnya background ilmu saya adalah ilmu komunikasi. Jauh sekali kalau saya harus bicara dari filsafat itu sebenarnya. Jadi pada kesempatan ini saya ingat betul saya akan belajar untuk menyampaikan dan juga bersama-sama bicara tentang bagaimana sih esensi penting ya dalam proses komunikasi. Yang terakhir adalah ternyata berkomunikasi itu tidak mudah. Maaf. Ya, terima kasih. Jadi yang menarik adalah proses komunikasi juga memang ternyata tidak mudah. Jadi setiap budaya itu memiliki tradisi dan karakteristik cara berkomunikasinya. Setiap generasi juga memiliki budaya dan cara berkomunikasinya. Itu yang membuat kadang ibunya suka marah, kesel gitu ya, anak-anaknya main HP terus, ya pegang HP, padahal anaknya ada hal yang harus dikerjakan. Ketika beda generasi, beda gaya komunikasinya. Ternyata bukan cuma itu, jenis kelamin juga ternyata mempengaruhi, beda juga gaya komunikasinya. Jadi ada data riset yang menjelaskan bahwa ada satu hal. Ternyata kemampuan berkomunikasi laki-laki dan perempuan itu berbeda sekali. Sebelum saya memasukkan nanti bagaimana sih komunikasi dalam Hindu. Jadi kita bicara dulu, ternyata jenis kelamin juga menentukan cara berkomunikasinya berbeda. Jadi laki-laki dan perempuan itu juga ternyata beda cara berkomunikasinya. Jadi perempuan itu Bapak dan Ibu, mereka punya kuota kemampuan berkomunikasi itu sampai 20.000 kata loh sehari. Jadi beda sekali dengan laki-laki. Itulah kenapa saya mohon untuk bapak-bapak di sini berikanlah keleluasaan hati bapak dan ibu, bapak-bapak semua dan kelapangan dada untuk menerima kecerewetan kami para kaum perempuan yang ada di bumi jagat raya ini. Karena memang kami ditakdirkan untuk berkomunikasi dan memiliki kemampuan untuk melakukan verbal itu
mengeluarkan bahasa lisan itu lebih banyak dari laki-laki. Laki-laki itu memiliki kemampuan berkomunikasi itu dalam satu hari itu hanya 7.000 kata. Sepertiga dari perempuan. Jadi terjawab kan kalau istrinya di rumah ngomel aja. Ibunya di rumah ngomel aja. Karena memang ditakdirkan laki-laki itu harus lebih sedikit bicara daripada perempuan. Dan itu yang terjadi. Kalau di kami di Stah Jakarta, yang paling banyak mengeluarkan kalimat verbal yang suka ngomelin anak-anak itu ada namanya di belakang, itu adanya Bu Ketut Rusmini Susilawati, itu ada di belakang itu. Kalau sudah ngomelin mahasiswa, ngomelin tendi, itu sepanjang kali Malang dari dari Jakarta Timur sampai Bekasi itu nggak selesai ngomelnya itu. Dan itulah karakteristik perempuan. Itulah kenapa perempuan akan jauh lebih ekspresif. Tapi itulah gaya komunikasi kita. Jadi itulah gaya komunikasi yang memang mau tidak mau ternyata jenis kelamin pun harus mempengaruhi ya, harus memahami betul bahwa ternyata laki-laki dan perempuan itu punya gaya komunikasinya sendiri. Yang disitulah ada bisa kita bicara. Ada satu hal sebenarnya. Lalu apa kaitannya di Hindu? Hindu ada nggak sih tradisi komunikasinya? Ada sekali. Jadi dalam Hindu ada 3 hal yang memang kita utamakan ketika dalam proses berkomunikasi. Yaitu yang pertama adalah namanya satya. Jadi ada 3 hal yang menjadi poin penting dalam proses komunikasi. Satya itu apa? Satya itu apa? Satya itu bicara tentang kebenaran sebenarnya. Nah ini hal tahap awal aja udah sulit. Jadi contoh sederhana begini. Nah itu ada mahasiswa kami di Stah Dharma Nusantara Jakarta, di depan tuh ada Pak Made Wirate. Kalau datang ke kampus ditanya, Pak Made gimana? Aman? Aman Bu, sehat semuanya, sehat Bu, kayak gitu. Tapi saya lihat mukanya ketika menjawab aman Bu, sehat Bu, tapi kok mukanya terintimidasi gitu ya. Saya nggak ngerti itu. Jadi ternyata menjadi jujur itu juga nggak mudah loh gitu. Dan itu yang terjadi, bahwa menyampaikan suatu kebenaran dalam proses komunikasi juga nggak mudah. Hal sederhana aja. Saya ingat betul ada 2 di dosen Stah Dharma Nusantara Jakarta itu yang rajin sekali membawa bekal kalau ke kampus ya, kalau ke kantor. Jadi ada namanya Pak Dr. Untung Suhardi, saya yang hari ini nggak datang. Kalau datang udah pengen banget saya bully ya sebenarnya. Jadi ada hal meluaskan hal fakta yang harus disampaikan. Ada Pak Untung Suhardi dan ada Pak Made Jaya, itu Pak Wirate pasti tahu. Itu suami-suami yang sangat patuh dan sangat penyayang untuk istrinya. Bekalnya rajin dibawa setiap hari makan. Saya setiap ketika makan bekal, saya tanya itu. Pak Untung enak nggak bekalnya? Enak Bu, gitu kan. Oke. Saya tanya Pak Made Jaya, enak bekalnya dimasakin sama istri tercinta, enak gitu. Dan ketika saya tanya, dan mereka tidak memahami, tidak sadar kalau ketika mereka makan saya perhatikan. Setiap makan, setiap suap saya perhatikan. Kok ternyata mereka ketika makan enak, tetap benar enak iya, tapi kok mukanya terintimidasi gitu ya, mukanya kayak tersiksa makan bekal istri tercinta di rumah itu. Dan saya tanya, ini kenapa gitu ya? Ya adalah akhirnya cerita yang harus disampaikan gitu. Ketika saya tawarin mie godok Jawa, akhirnya mereka mau makan dengan lahap sampai keringetan. Oh ternyata ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh para laki-laki ketika dia harus menerima sebuah komitmen dalam proses berumah tangga ya. Jadi itu yang terjadi ternyata. Jadi bahwa bicara tentang kebenaran dalam proses berkomunikasi secara Hindu yang diwajibkan dalam ajaran nilai-nilai Hindu juga ternyata itu tidak mudah. Yang kedua, setelah kita bicara tentang kebenaran dalam proses komunikasi, yang kedua itu ada satya jenana. Jenana itu apa? Gitu. Jenana itu bagaimana kita punya pengetahuan yang baik, bagaimana dalam proses berkomunikasi. Jadi pengetahuan itu adalah hal yang memang perlu disampaikan. Nah ini menarik nih, biasanya kalau ibu-ibu lagi ngayahan ya di pura atau lagi arisan di tempe dan sebagainya, pasti ada aja hal yang diceritakan. Karena memang itu menarik gitu kan. Saja apa nih ya, ibu nih, ya kini ibu beli baju kini harganya murni. Nah, pada kita belum tahu tuh benar apa enggak dia beli baju kan.
saja kone ya, nih bapak nih ibu kone ya begede ini sebagainya bla 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 gitu. Ada yang diceritakan, walaupun kita belum tahu sebenarnya kebenarannya itu apa. Jadi penting sekali bahwa ternyata ketika kita menyampaikan sesuatu, memahami sesuatu dan menyampaikan apapun itu dalam bentuk ke pasangan ataupun ke keluarga, ke masyarakat atau ke orang lain yang di luar dari diri kita, ternyata memang dibutuhkan pengetahuan yang akurat. Jadi ada pentingnya fakta ataupun data ataupun pemahaman kita mengenai hal tersebut untuk disampaikan. Jadi itu dalam konteks kita bicara tentang Satya dan juga Jenana. Nah, pada tahapan yang terakhir ini yang juga akan menentukan, yaitu ada Satya, Jenana dan juga ada Ananda. Nah, yang punya anak namanya Ananda pasti baru tahu nih bahwa arti Ananda adalah sebuah kesenangan. Ya, kesenangan, kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi kita harapannya kalau Bapak dan Ibu pasti nama anak itu Ananda, pasti harapannya kelak akan memberikan kebahagiaan dan kesenangan dan sukacita kepada keluarga. Dan itu juga terjadi. Jadi dalam proses komunikasi itu harus berakhir pada kesukacitaan. Kalau tidak berarti komunikasinya nggak jalan. Itu yang terjadi. Hindu meminta seperti itu. Kalau bapak sama ibu masih berantem setelah berkomunikasi, berarti proses komunikasinya ada yang salah. Apa ini yang dibenerin? Apa yang harus dijelaskan? Apa yang harus diluruskan? Dan apa yang harus diterjemahkan? Karena satu hal bapak dan ibu, proses komunikasi kan tidak hanya menyampaikan apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita rasakan, atau yang kita rasakan mau kita keluarkan. Enggak. Ternyata dalam proses komunikasi itu ada juga garis tengah kontekstual. Nah, ini yang juga terjadi ketika Dewi Kunti, ketika Arjuna memenangkan Sayembara dan memenangkan Drupadi. Menghadaplah Arjuna dan Drupadi ke Dewi Kunti. Dia katakan, ibu, aku datang memenangkan sayembara dan juga memenangkan hadiah dari hasil sayembara tersebut. Dewi Kunti tanpa melihat apa konteks yang terjadi yang disampaikan oleh Arjuna, pada saat itu langsung beliau mengatakan, apapun hadiahnya bagi rata dengan saudaramu. Apapun bentuknya bagi rata dengan saudaramu. Wujudkan keadilan, bangun tali persaudaraan dan juga kuatkan persaudaraan yang kuat dengan saudara-saudaramu. Yang akhirnya Arjuna dan Drupadi kaget ketika itu. Disitulah awal yang akhirnya terjadi proses bahwa mau tidak mau Drupadi harus menerima karmanya untuk bersuamikan 5 yaitu Pandawa. Karena tidak adanya pemahaman tentang kontekstual tersebut. Itulah awal yang mau tidak mau akhirnya Drupadi harus menerima seumur hidupnya yang dicela oleh Raja Karna dan juga Duryodhana karena dianggap bahwa perempuan-perempuan tidak benar karena harus menerima karmanya sebagai menerima suami seorang istri yang bersuamikan 5 orang karena tidak memahami konteks tersebut. Itulah penting bahwa apapun yang mau kita sampaikan tidak hanya terfokus kepada apa saja yang mau kita sampaikan, tapi pahami juga konteks dalam proses berkomunikasi itu. Jadi Bapak dan Ibu, saya yakin kita semua di sini proses belajar semua tentang bagaimana berkomunikasi. Tapi itu hal yang bisa kita pelajari. Nah, di mana belajarnya? Ini nih yang paling penting yang harus diingat oleh Bapak dan Ibu semua. Semeton tiang sareng sami di Banjar Budi Cibinong. Ini yang paling penting yang harus diingat, yaitu kalau mau belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik, tekniknya seperti apa, harus kuliah dulu di STAH Dharma Nusantara Jakarta. Jadi itu yang ini. Kalau yang tadi yang saya omongin boleh agak lupa sedikit. Kalau yang ini harus ingat ini harus ingat ini. Ini penting. Jadi STAH Dharma Nusantara itu karena itulah kita hadir di sini di Banjar Cibinong. Kita ada di sini untuk memberikan Dharma Wacana, ditantang oleh Pak Ketua Banjar pada saat itu, Bu, datang dong Bu, biar Dharma Wacana jadi heboh sedikit gitu ya.
Jadi ini yang paling penting yang harus diingat, bahwa kalau mau belajar bagaimana teknik berkomunikasi yang baik, ya belajarlah di STAH Dharma Nusantara Jakarta. Yuk hadir di STAH Dharma Nusantara Jakarta, ada 2 prodi, ada prodi pendidikan dan juga prodi pendidikan agama Hindu dan juga ada prodi ilmu komunikasi Hindu. Kalau putra dan putri Bapak dan Ibu mau menjadi guru nantinya, karena Bapak dan Ibu harus tahu bahwa semua guru-guru international school di Jabodetabek itu isinya anak-anak STAH Jakarta. Jadi bahkan ASN yang tertinggi setiap tahunnya itu adalah direkrut oleh anak-anak STAH Dharma Nusantara Jakarta. Kalau mau jadi guru silahkan pilih untuk ilmu pendidikan agama Hindu, ya prodi pendidikan agama Hindu. Kalau Bapak dan Ibu anak-anaknya suka digital, mau jadi YouTubers atau suka digital bermain YouTube dan sebagainya, atau suka produksi produk digital, suka jadi penyuluh, suka ngomong mekrenyengan kayak saya gitu, silahkan pilih ilmu komunikasi Hindu. Ada prodi ilmu komunikasi Hindu. Nah itu kayak Pak Wirate tuh juga pilih ilmu komunikasi Hindu. Dulu kalem Pak Wirate, sekarang ampun gitu ya, gitu kan. Masih kalem sih sedikit ya. Sisanya masih 20%, 80% udah terasah dia. Beliau di STAH Dharma Nusantara Jakarta. Jadi kalau mau di situ, nah kami hadir dengan 2 prodi yang sangat murah meriah. Sebulan hanya 500.000 Bapak dan Ibu, bayangkan itu murah banget ya. Bisa kuliah, anak-anak bisa meraih masa depannya, bisa merangkai masa depannya. Dan kenapa kami hadir? Karena ada komitmen dari STAH Dharma Nusantara Jakarta, yaitu kita mempunyai data sekitar 4-8% anak-anak kita itu setiap tahunnya adalah konversi agama. Mereka pindah haluan, entah ke Muslim atau ke agama-agama lainnya, yang itu menjadi kekhawatiran untuk kami semua. Maka itulah kami perlu betul mengikat ya, juga menggandeng anak-anak generasi muda Hindu kita agar tetap berjalan dharma, di jalan dharma. Kalau ada lagu-lagu yang lagi viral di YouTube itu, ada judulnya Lahir Hindu, Mati Hindu. Itu komitmen kita. Gimana caranya semua organisasi, semua generasi muda Hindu juga tetap ajak di jalan dharma. Itu yang kita inginkan. Itulah kenapa kita selalu roadshow di Jabodetabek, karena Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi itu adalah kota-kota besar yang mau tidak mau kita tergerus dengan teknologi pergaulan yang begitu pesat ya. Jadi interaksi antar umat beragama juga begitu besar, sehingga keriskanan terhadap konversi agama itu juga cukup tinggi. Itu menjadi keprihatinan kami. Itulah kami mohon kerelaan hati Bapak dan Ibu untuk menitipkan putra-putri Bapak dan Ibu untuk kuliah di STAH Dharma Nusantara Jakarta. Kami juga akan buka prodi ini S2, juga S2 Ilmu Komunikasi Hindu dan juga S2 Pendidikan Agama Hindu. Semuanya murah meriah. S1 hanya sebulan 500.000 bisa diangsur, S2 sebulan hanya 700.000. Jadi jangan kaget ya Bapak dan Ibu, inilah konsekuensi saya jadi ketua STAH, salah satunya harus jualan STAH di mana-mana ya. Kalau enggak nanti Bu Rusmini saya diceramahin sama Bu Rusmini di rumah. Biarpun saya ketua, Bu Rusmini jauh lebih penguasa dari STAH Dharma Nusantara Jakarta itu. Jadi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi STAH Dharma Nusantara Jakarta hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu di warga Cibinong, di Banjar Cibinong, karena kami sangat jatuh cinta dengan Cibinong, dengan Pura Cibinong dan juga dengan Banjar Cibinong. Ini adalah Dharma Wacana saya yang pertama sejak dilatih jadi ketua STAH Dharma Nusantara Jakarta. Dan juga kami akan ngaturan ayah Bondres STAH Dharma Nusantara Jakarta yang juga tampil perdana. Jadi mau tidak mau Pura Cibinong akan menjadi sejarah nanti kalau Bondres STAH Dharma Nusantara Jakarta ya, Bondres Loh Kebrut agak terkenal sedikit gitu ya, gitu. Bolehlah ajum dikit lah ya, walaupun di Pura gitu. Jadi kalau sudah agak terkenal sedikit nantinya, itu saya akan ingat betul bahwa Pura Cibinong akan menjadi bagian dari sejarah kami. Loh Kebrut, Bondres Loh Kebrut akan hadir nanti malam setelah Pura, setelah sembahyang, untuk proses aturan ayah dan juga untuk mendekatkan budaya kearifan lokal di tengah generasi muda yang milenial dan juga anak-anak Gen Z tentunya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya dikasih waktu cuma 15 menit, orang komunikasi suruh ngoceh, itu balik lagi. Kuota saya belum habis 20.000 pada hari ini, jadi wajar kalau saya masih
berbicara masih panjang kali lebar gitu, tapi saya udah diseledetin terus, itu udah dilirik-lirik terus sama Pak Wirate. Udah bu, sudah katanya gitu kata Pak Wirate. Ya baik, tenang Pak, nggak overtime. Baik, terima kasih Nenas Ampura. Kalau ada suatu hal yang tidak kurang berkenan, kita minta ampun karena ketua stafnya anak milenial. Jadi beginilah gaya kami mekrenyengan untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman sedharma di Cibinong, tapi tidak mengurangi esensi rasa hormat kami kepada sesepuh dan juga pada Sulinggih ataupun Pinandita yang ada di sini. Yang mohon ampun kalau ada hal-hal yang kurang berkenan untuk disampaikan, yang untuk para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.